Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Nada Kanabiha dari kelas 4C Prodi PGSD Universitas PGRI Silampari. Nah teman-teman, kita bertemu lagi nih dalam video pembelajaran Talaah Kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai elemen-elemen pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta bagaimana sih sistem zonasi dan domisili yang pernah terjadi atau pernah diberlakukan pada kedua era kurikulum ini. Ayo kita bahas satu persatu. Cek kita. Pada kedua kurikulum ini, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, terdapat 4 elemen, yaitu yang pertama yaitu ada elemen kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua ada standar isi atau SI, yang ketiga ada standar proses, dan yang keempat yaitu ada standar penilaian. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dua standar terlebih dahulu, yaitu yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan atau SKL, dan yang kedua itu standar isi atau SI. Nah, teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana sebenarnya kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, yaitu pada anak usia dini, SD, SMP, maupun SMA pada kedua kurikulum ini. Mengingat kita pernah melewati atau memberlakukan kedua kurikulum ini, terutama pada Gen Z dan Gen Alpha. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, sedangkan standar isi yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada kurikulum 2013, bahwa standar kompetensi lulusan itu diturunkan dari kesiapan peserta didik, tujuan nasional, dan kebutuhan, di mana mengenai standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan kompetensi SKL ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu kompetensi lulusan SD paket A, kompetensi lulusan SMP paket B, dan kompetensi lulusan SMA paket C. Nah, SKL kurikulum 2013 ini menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 ini mengenai standar kompetensi lulusan tercantum dalam Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022. Nah, standar kompetensi lulusan dari kurikulum Merdeka ini terbagi menjadi pada pendidikan jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah SMP, SMA, MA, dan SMK. Nah, penggunaan SKL menentukan kelulusan peserta didik, dikecualikan pada peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Nah, untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada kurikulum ini, dengan hambatan intelektual harus mampu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan peserta didik yang ditentukan melalui asesmen yang dilakukan oleh ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mengenai bagaimana sih dari standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 pada setiap jenjangnya, itu dapat teman-teman lihat pada tabel. Pada tabel itu ada beberapa kalimat yang di hurufnya itu tulisannya ditebalin. Itu menandakan perbedaan pada setiap jenjangnya. Nah, kompetensi lulusan ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu terbagi menjadi 3 ranah, yaitu sikap. Ranah pertama yaitu sikap, pengetahuan, yang kedua, lalu yang ketiga yaitu keterampilan. Langsung saja kita masuk ke standar kompetensi lulusan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka juga terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu cuman yang membedakan pada tingkat SMA, kompetensi lulusan menengah itu terbagi menjadi 2, yaitu menengah umum dan menengah kejuruan. Pada anak usia PAUD itu yang pertama yaitu menekankan pada nilai agama dan moral, Pancasila. Yang ketiga yaitu fisik motorik, kognitif,
Yang keempat dan yang kelima itu bahasa, dan yang keenam itu sosial emosional. Sedangkan yang SD yaitu bagaimana mempersiapkan anggota peserta didik ini menjadi anggota masyarakat dan penilaian karakter, penanaman nilai karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pertumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu yang ke jenjang pendidikan menengah umum itu menjadi bagaimana mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan peningkatan pengetahuan kompetensi agar peserta didik ini mampu hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada kompetensi menengah kejuruan itu juga mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, juga menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cuma bedanya di sini yang sebelumnya itu pengetahuan, pada jenjang pendidikan menengah kejuruan yaitu keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Nah, bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua kurikulum ini? Bahwa pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu tidak terlalu memiliki perbedaan. Hanya pada redaksi yang terpisah dan terpadu. Persamaan dari kedua kurikulum ini yaitu merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa kurikulum Merdeka SKL-nya terbagi menjadi 3 ranah atau 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu difokuskan pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi dan 20 elemen. Mengenai 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Yang keempat dimensi mandiri. Yang kelima dimensi kreatif, dan yang keenam yaitu dimensi bernalar kritis. Nah, sekarang kita masuk ke standar isi pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, kita tadi kan sudah tahu nih mengenai apa sih itu standar isi. Nah, sekarang kita masuk pada standar isi kurikulum 2013. Pada standar isi 2013 ini, kerangka dasar dan struktur kurikulum pada setiap jenjang diatur dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Nah, tingkat kompetensi pada standar isi ini terdapat 8 jenjang tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik secara bertahap dari TK sampai dengan kelas 12 SMA. Di mana tingkat kompetensi TK ini tidak menjadi prasyarat untuk masuk pada kelas 1 pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi jenjang. Dimensi pada kompetensi kurikulum 2013 ini mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana pada ranah sikap dibagi menjadi sikap spiritual, sosial, dan menekankan keseimbangan fungsi manusia. Kompetensi generik pada kurikulum ini dikenal sebagai kompetensi inti KI yang terdiri dari KI1, KI2, KI3, dan KI4 yang terdiri atau yang kita sebut dengan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Persamaan dan perbedaan pada kompetensi inti yaitu sama untuk semua mata pelajaran, tapi berbeda berdasarkan tingkat kompetensi. Nah, keterkaitannya dengan RPP yaitu RPP ini harus memuat semua kompetensi inti dari KI1 sampai KI4, dan semua mata pelajaran harus berkontribusi pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar isi pada kurikulum 2013 ini harus menekankan pada peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill.
Lalu yang kedua yaitu standar isi kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, mata pelajaran yang wajib diikuti atau diberikan kepada peserta didik meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Adapun ruang lingkup pada PAUD mengacu pada STPPA yang berisi faktor perubahan anak yang dirumuskan secara terintegrasi. Pada standar isi SD itu tercantum pada Permendikbud yang mencakup materi pengajaran dasar untuk jalur formal dan non-formal, dan standar isi SMP dan SMA tercantum dalam lampiran 3 dengan muatan yang sama sesuai dengan tingkatannya dan diperkaya dengan materi pendayagunaan serta keterampilan. Nah, pada pengajaran khusus pada kurikulum 2000 kurikulum Merdeka itu harus sesuai dengan tingkatannya, ditambah materi untuk kebutuhan khusus dan keterampilan. Peserta didik yang berkebutuhan khusus ini dapat mengikuti standar isi dengan memperhatikan profil mereka. Setelah kita membahas bagaimana elemen-elemen dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana sistem atau jalur penempatan siswa baru pada yang pernah berlaku pada era kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahasnya, yaitu perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum kedua sistem ini berlaku, Indonesia pernah melakukan penyeleksian atau penempatan siswa baru ini menggunakan ujian nasional atau UN pada zaman Orde Baru, di mana siswa ini harus berkompetisi untuk memasuki sekolah favorit mereka. Nah, pada zaman reformasi juga masih melakukan penyeleksian menggunakan ujian nasional, namun di sini ada penambahan ujian masuk untuk memenuhi syarat masuk sekolah favorit. Nah, hal ini menyebabkan pro dan kontra dari kalangan orang tua karena hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan pada kualitas dan kuantitas dari sekolah tersebut, sehingga diberlakukannya yaitu sistem zonasi dan domisili yang diharapkan dapat menyetarakan kualitas dan kuantitas dari setiap sekolah yang ada di Indonesia. Ayo kita ketahui mengenai apa sih itu sistem zonasi dan domisili serta bagaimana ketentuan dari kedua sistem ini. Ayo kita masuk dan kita bahas satu persatu. Check it out. Yang pertama yaitu kita bahas adalah mengenai apa itu zonasi dan domisili. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing, dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima, dengan tujuan untuk meningkatkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu jalur domisili. Jalur domisili adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Secara sederhananya, zonasi ini merujuk pada jarak, sedangkan domisili ini merujuk pada wilayah. Nah, ketentuan dalam sistem zonasi, yang pertama adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima 90% calon peserta didik yang berdomisili dalam radius zona terdekat. Lalu yang kedua yaitu domisili calon peserta didik ditentukan berdasarkan alamat di kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum PPDB. Lalu yang ketiga yaitu radius zona ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak
usia sekolah, dan daya tampung sekolah. Yang keempat yaitu penempatan radio sekolah melibatkan musyawarah dan kepala sekolah dengan kepala sekolah dan instansi terkait. Lalu yang kelima yaitu calon peserta didik di luar radio zona dapat diterima melalui jalur prestasi 5% dari total atau jalur perpindahan domisili 5% dari total. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sekolah itu dalam penempatan zona yang terdekat wajib menerima peserta didik itu 90%-nya. Sedangkan untuk yang berada di luar zonasi, peserta didik dapat masuk ke sekolah favorit itu dengan kuota hanya 10%, yaitu 5% dari jalur prestasi dan yang 5%-nya lagi yaitu jalur perpindahan domisili. Nah, hal ini mengakibatkan peserta didik harus sangat amat berkompetensi dalam jalur prestasi untuk masuk ke dalam sekolah favorit mereka. Nah, hal ini dalam zonasi dan domisili ini mengakibatkan beberapa pro kontra atau kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari sistem zonasi itu, kelebihannya adalah pemerataan dari pendidikan dan menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan sekolah, lebih efisien dalam jarak, maksudnya lebih hemat waktu karena sekolah menjadi lebih dekat, dan ongkos lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan zona. Anak-anak yang rawan mengajukan pendidikan namun domisilinya dekat dengan sekolah otomatis dapat diterima di sekolah terdekat. Kelemahannya itu bahwa kalau misalnya murid ini mau masuk ke dalam sekolah favorit itu agak sulit karena sekolah itu karena pemerintah membatasi pilihan sekolah, di mana hal ini bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Lalu kelemahan kedua yaitu kualitas pendidikan tidak merata yang dapat merugikan para siswa. Yang ketiga yaitu berpotensi memicu manipulasi, yaitu manipulasi data, nilai, dan kakak. Lalu yang keempat yaitu peta koordinasi tidak akurat yang dapat menyebabkan calon siswa ini gagal mengikuti PPDB. Nah, dalam ini juga dapat mengakibatkan pemikiran orang dewasa menjadi kebingungan karena peserta didik ini bisa mengalami penurunan motivasi karena merasa bahwa mereka tidak akan masuk sekolah favorit sehingga mereka tidak perlu belajar. Atau mereka juga bisa berpikiran bahwa mereka hanya perlu tinggal pada zona terdekat dari sekolah favorit mereka sehingga mereka juga tidak perlu belajar, yang juga dapat berakibat pada tingkat kedisiplinan mereka dalam pendidikan tersebut. Nah, tujuan dari zonasi ini agar anak-anak pintar ini tidak terkumpul di sekolah tertentu, tapi tersebar di semua sekolah yang ada di Indonesia. Nah, jika zonasi ini begitu memiliki banyak kelemahan, mengapa zonasi itu tidak dihapuskan saja kan? Nah, masalahnya kalau zonasi ini dihapuskan, dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan pada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia sehingga pemerintah akan tetap memusatkan pada sekolah favorit mengenai sumber dana ataupun masukan yang bisa mengakibatkan menaikkan kualitas dan kuantitas baik fasilitas maupun kualitas gurunya. Hal ini akan mengembalikan posisi semula pendidikan yang tidak merata yang sebelumnya menjadi tujuan dari zonasi, pemberlakuan sistem zonasi agar pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia ini dapat merata. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dikeluarkanlah sistem selanjutnya yaitu sistem domisili untuk menyempurnakan kebijakan dan mengurangi atau mengecilkan kemungkinan dari manipulasi data, yaitu jalur domisili. Jalur domisili ini ketentuan-ketentuannya bahwa jalur domisili siswa ditentukan berdasarkan alamat yang tercatat dalam kartu keluarga atau KK yang dikeluarkan setidaknya 1 tahun sebelum pendaftaran. Lalu, terdapat 3 metode penetapan wilayah penerimaan. Yang pertama itu berdasarkan wilayah administratif atau rayonasi. Yang kedua berdasarkan radius dari sekolah
ke domisili siswa. Lalu yang ketiga yaitu metode lain yang sesuai dengan karakteristik daerah. Khusus untuk SMA, penempatan wilayah dapat diperluas hingga tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk daerah perbatasan. Perhitungan sebaran sekolah melibatkan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah dengan mempertimbangkan kondisi geografis. Lalu, perhitungan domisili calon murid menggunakan data dari aplikasi Dapodik dan Dinas Dukcapil dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan kondisi sosial ekonomi, di mana kapasitas daya tampung sekolah dihitung berdasarkan jumlah ruang kelas dan proyeksi jumlah calon didik. Nah, mengenai kuota penerimaan dari jalur domisili, SD itu minimal 70% dari daya tampung, SMP minimal 40% dari daya tampung, dan SMA minimal 30% dari daya tampung. Nah, pada jalur domisili ini itu cenderung lebih fleksibel ketimbang jalur zonasi, di mana pada jalur domisili ini lebih mempertimbangkan minat dan kebutuhan peserta didik daripada zonasi atau keterkaitan atau ketergantungan pada kakak mereka, sehingga lebih membesarkan peluang atau potensi untuk masuk ke dalam sekolah favorit atau sekolah sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat dari peserta didik. Nah, kesimpulan dari materi keseluruhan yang telah kita bahas pada hari ini, bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL pada K13, pendekatan kompetensi lulusannya lebih terstruktur dengan mata pelajaran lebih lengkap karena bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan akademik. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu lebih fleksibel dan berpartisipatif dengan menekankan pembelajaran karakter dan moral, karena tujuan dari kurikulum ini itu mengembangkan karakter, keterampilan, dan kesiapannya menghadapi tantangan di masa depan. Standar isi pada kurikulum 2013, sekolah harus mengikuti standar yang telah ditetapkan atau bersifat kaku dengan penilaian terstruktur seperti ujian nasional. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka cenderung lebih fleksibel dengan memberikan keleluasaan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Mengenai jalur domisili, diberlakukan untuk penyetaraan kualitas pendidikan secara menyeluruh, di mana jalur zonasi ini kemudian digantikan oleh jalur domisili untuk penyempurnaan kebijakan jalur zonasi, di mana memungkinkan siswa untuk mendaftar ke sekolah terdekat dari rumah meskipun berada di provinsi yang berbeda, dengan menutup kemungkinan memanipulasi data yang menjadi permasalahan pada sistem zonasi. Itulah sekian materi yang kita bahas hari ini. Mengenai kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.